Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang menganalisis tentang aplikasi Tik ID. Sebelumnya kelompok kami adalah saya sendiri Muhammad Nuruddin, NIM L200-200-262, selanjutnya Fitrah Jarianto, Muhammad Dimas Nur Ihsan, Ibrahim Abdul Afwan, Arsen Anggoro Febri Laksono, dan Gufron Rafif Musinin. Selanjutnya tentang aplikasi Tik ID. Aplikasi Tik ID ini merupakan aplikasi mobile yang menawarkan kemudahan kepada konsumen atau user berupa platform pembelian tiket film secara online berbasis Android dan juga iOS. Nah, dalam aplikasi Tik ID ini ada 3 prinsip warna. Yang pertama adalah biru. Birunya di sini lebih ke biru kegelapan. Lebih menciptakan kesan luas, stabil, sejuk, dan dingin. Sehingga aplikasi ini kesannya adalah kalem. Selanjutnya adalah gold atau emas, memiliki warna prestasi, kesuksesan, kemewahan, kemenangan, dan juga kemakmuran. Selanjutnya adalah warna putih yang memberikan kesan bersih, keterbukaan, dan kebebasan. Di aplikasi ini cenderung untuk tampilannya berwarna putih karena aplikasi ini digunakan untuk membeli tiket, jadi hanya sebatas itu. Jadi kesannya tidak mewah-mewah, sehingga tidak perlu HP yang berat untuk menjalankannya. Selanjutnya, visibilitas status sistem. Sistem ini menunjukkan status proses berjalannya dalam aplikasi ini. Aplikasi ini diterapkan seperti contoh pada proses pemesanan tiket. Jadi pada gambar pertama adalah tampilan saat pertama kali membuka kita memilih film. Selanjutnya adalah gambar kedua saat kita memilih jadwal hari maupun jam saat bioskop ditayangkan. Selanjutnya adalah kita memilih kursi, akan tampil di gambar nomor 3, dan juga akan muncul jumlahnya akan berapa. Semakin banyak kursi yang kita pilih, maka akan semakin bertambah. Selanjutnya adalah ringkasan order. Ini berisi tentang payment, berapa yang harus kita bayar nantinya. Setelah kita klik tombol bayar sekarang, maka akan masuk ke dalam PIN Dana. PIN Dana ini karena aplikasi ini sudah terhubung dengan Dana, sehingga pembayarannya menggunakan Dana. Dan selanjutnya adalah proses pembayaran menggunakan Dana. Setelah ini akan muncul hasil payment atau bukti pembayaran. Karena saya tidak memiliki saldo, sehingga tidak saya dapatkan. Selanjutnya, kesesuaian sistem dengan dunia nyata. Dengan ini diharapkan user mau memahami fungsi tools yang disajikan dengan melakukan penyesuaian dengan simbol dan kehidupan sehari-hari. Pada aplikasi ini, Text ID terdapat contoh dengan menekan tombol love, maka film akan masuk ke menu watchlist. Next. Kendali dan kebebasan pengguna. Memungkinkan pengguna untuk mengontrol tindakan yang ingin ia lakukan. Jika pengguna secara tidak sengaja melakukan suatu tindakan yang sebenarnya tidak ia inginkan, maka sistem perlu menyediakan menu untuk kembali ke tahap sebelumnya dengan mudah. Tentunya sistem menyediakan mekanisme pembatalan jika user merasa ingin membatalkan pesanan yang sedang ia lakukan. Next. Konsistensi dan standar. Poin ini menegaskan perlu adanya konsistensi dari desain yang dibuat. Konsistensi dalam hal ini dapat berupa konsistensi warna yang digunakan, font tulisan, bentuk, ukuran, dan lain-lain. Hal ini berfungsi untuk membantu pengguna dalam mengenali secara cepat informasi yang ia lihat. Apakah informasi tersebut sebenarnya sama dengan informasi yang pernah ia lihat sebelumnya atau tidak. Oke, yang selanjutnya pencegahan kesalahan.
yaitu memberitahu user jika terjadi error atau kesalahan pada sistem adalah hal yang penting. Contohnya ada di bawah ini, aplikasi mencegah user untuk mensubmit form yang belum diisi. Hal ini dilakukan agar user mengerti di mana letak kesalahan dan kemungkinan kesalahan yang bisa terjadi. Selanjutnya yaitu recogniting better than breakout, yaitu membuat user mengenali aplikasi dengan mengingat pola desain yang dapat mudah diingat. Contohnya ada di bawah ini, sehingga bisa menggunakan aplikasi tanpa mengingat langkahnya. Contohnya di pencarian film ini, pencarian yang terdahulu ada Indigo, SLW, Saranjana, lalu next. Desain minimalis dan estetis, yaitu memastikan desainer menjaga konten dan desain visual tetap fokus pada hal-hal penting yang mendukung tujuan utama pengguna saja. Seperti contoh aplikasi di mana hanya menampilkan komponen yang benar-benar diperlukan, dengan juga kombinasi warna pada halaman tersebut cukup kontras, yang satu sama lain, sehingga tampilan akan mudah dimengerti namun masih terlihat rapi, yang ditampilkan seperti contoh di bawah ini. Lalu selanjutnya yaitu membantu mengenali, mendiagnosis, dan memulihkan kesalahan. Aplikasi yang baik tentu belum lengkap tanpa adanya penanganan error baik pula. Saat terjadi error, aplikasi seharusnya tidak hanya memberikan pesan error yang informatif, namun juga memberikan solusi kepada pengguna. Nah, di sini terdapat contohnya. Jika kita melakukan suatu kesalahan, akan terdapat notifikasi error, dan di sini juga di bawahnya ada tulisan untuk solusinya kenapa terjadi error. Next, bantuan dan dokumentasi. Skenario terbaik dari suatu aplikasi adalah para pengguna mampu menggunakan fungsionalitas yang disediakan aplikasi tersebut tanpa membutuhkan petunjuk. Walaupun demikian, pihak pengembang tetap perlu untuk menyediakan fitur bantuan dan dokumentasi dari kemungkinan kesalahan dalam penggunaan. Nah, di dalam aplikasi ID ini terdapat FAQ atau pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan terkait cara memesan tiket dan yang lain-lainnya. Kemudian next, tata letak elemen. Penempatan elemen-elemen seperti tombol, menu, dan teks area pada aplikasi Tix ID logis dan estetis. Elemen-elemen yang paling penting atau perlu diperhatikan oleh pengguna ditonjolkan menggunakan ukuran yang lebih besar seperti kategori. Elemen yang berkaitan juga dikelompokkan dalam satu grup untuk memudahkan identifikasi dan pemahaman. Nah, di sini jadi untuk elemen-elemen yang penting itu ditonjolkan dengan tulisan yang lebih besar dan dikelompokkan ke dalam satu grup untuk memudahkan penggunanya. Oke, selanjutnya ada kelancaran navigasi. Yang pertama itu ada navigasi antarmuka, mudah dimengerti dan diikuti oleh pengguna seperti tombol halaman, fitur pencarian, dan kategori atau topik melalui tab yang mudah diakses. Yang kedua ada dalam proses yang melibatkan beberapa langkah. Aplikasi menyediakan indikator yang jelas tentang langkah-langkah telah diselesaikan yang masih harus dilakukan. Yang ketiga ada aplikasi juga menyediakan fungsi mundur yang memungkinkan pengguna kembali ke tindakan selanjutnya. Next. Yang kedua ada estetika visual, ikon-ikon aplikasi yang dirancang dengan baik dengan tata letak elemen
palette atau warna yang baik dengan kombinasi warna yang seimbang dan kontras, serta ilustrasi atau grafis yang berkualitas tinggi, meningkatkan sertifikasi dan memberikan sangat informasi yang dengan ranking menarik. Next. Selanjutnya ada konsistensi, penggunaan tata letak yang seragam untuk elemen-elemen seperti kolom pencarian dan tombol kembali di seluruh aplikasi. Penggunaan ikon yang serupa atau konsisten untuk tugas atau fungsi yang mirip di berbagai bagian aplikasi. Next. Mau liburan gratis? Untuk responsif ya, aplikasi melakukan perubahan orientasi perangkat dari berbagai ukuran layar sehingga cocok untuk komputer, desktop, tablet, ponsel, dan lainnya. Dengan begitu membantu pengguna merasa nyaman dan bisa digunakan di mana saja, berpindah tempat, dimanapun. Contoh dari yang kiri menampilkan aplikasi itu di smartphone atau Android, dan yang kanan itu menampilkannya di desktop atau komputer kalian. Kemudian ada tipografi. Untuk tipografi sendiri pada bagian yang logo, dua ini ada teks, yang ini dan yang ini menggunakan font Harry Potter dari Ashley Muir and Steve Sigman. Basicnya itu pakai font tersebut, walaupun ada editing sedikit untuk merubahnya sehingga menggambarkan teks ID. Kemudian ada font lagi Russia dari Meta, itu digunakan untuk judul film segala macam yang bisa digunakan. Contohnya seperti ini. Ini judul film yang masuk dalam berita-berita di aplikasi Tix ID. Kemudian ada font Avenir Alti Standard by Adrian Verdiger. Karena tadi yang seperti yang dijelaskan teman sebelumnya, itu ada di bawah film ada font-font besar yang digunakan sebagai ciri khas itu judul film yang sedang tayang. Contohnya seperti Indigo, Wakaf, dan Mode ini menggunakan font Avenir ini. Ini masih tergolong dalam font sans serif. Baik, terima kasih. Sebelumnya demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.